badai semua orang pasti ngalamin. Pasti. Nah itu supaya tetap, karena di dunia entertainment ini kan begitu badai gedubro pisah langsung apa banyak pisah banget langsung kan. Satu ya kok ya, dari dulu janji saya sama Arya itu sama. Ya saya mencintai Arya karena Allah, Arya mencintai saya karena Allah. Jadi balik lagi semua ke Tuhan lah, ke Allahnya aja. Kita balik lagi ke sana. Jadi kalau saya merasa lagi kesel, nggak usah masalah besar lah, masalah kecil ya. Ya udahlah, saya ngadunya ke siapa? Biar Allah aja deh yang perbaikin gitu. Ya balik juga mungkin Arya juga mendoakan saya, jadi sama-sama ketemunya di sana aja. Ya lah, komit lah maunya gimana? Masa tiap kali ada piring pecah saya lari dari rumah kan nggak mungkin lah. Karena terima kasih banyak udah diundang ke rumahnya, udah boleh ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama seneng banget ada Koko, ada teman-teman kakak-kakak di sini juga. Thank you banget udah mau datang. Tapi rumahnya keren. Iya, alhamdulillah ini banyak perjuangan yang memang bikin rumah ini. Berapa tahun total ngebangunin? Jadi ini kan sebenarnya awalnya kan rumahnya dibangun kayaknya sekitar 2010 ke atas ya. Lalu pas kita beli itu memang kita hampir rombak semua sih kok. Oh jadi beli udah ada bangunannya, dirombak total gitu. Cuman nggak sampai rata tanah sih, cuman memang banyak banget yang kita rombak gitu. Dan daerahnya menyenangkan ya? Iya itu dia, daerahnya enak. Cuman mungkin kalau buat Dede kayaknya agak, kan biasanya mungkin anak kecil lebih senangnya yang ini ya. Iya jadi kalau menurut aku sih ya memang daerahnya tuh memang enak banget karena masih daerah penghijauan banget juga kan di sini ya, di Cagar Alam. Tapi memang kalau buat Ibrahim mungkin namanya anak kecil kan senangnya mungkin komplek ya. Ya kurangnya di kompleknya aja sih gitu. Hobinya tuh sebenarnya dulu apa sih? Hobi? Kalau hobi kayaknya kalau dulu sama sekarang pasti ada perbedaannya lah ya. Kalau dulu ya masih single mungkin hobinya mungkin lebih apa ya, syuting lah atau mencari karya. Kalau sekarang mungkin hobinya lebih ke beres-beres rumah aja. Hobinya udah beda. Boleh ke rumah saya. Ya kita bikin deep cleaning di rumah. Gitu. Tapi dulu kan berkarir kan di dunia entertainment gitu. Memang bercita-cita ke situ awalnya atau nggak sengaja masuk ke industri itu? Jadi mungkin karena dulu kan mami ya, mami yang waktu aku dari SMA itu mami sih biasanya yang ngatur lah gitu, ngasih tahu, ngarahin kemana. Dan kebetulan mungkin mami lihat kayak potensinya Anen nih dengan kebawelannya dia nih kayaknya cocok nih masuk dunia entertain gitu. Jadi akhirnya dari situlah mulainya gitu. 2008 itu begitu lulus sekolah, dia terantar sama mami untuk casting gitu-gitu. Karena kamu memang enjoy juga gitu? Enjoy juga. Senang juga. Kebetulan ternyata dunianya di situ ya gitu. Acting. Kan sebenarnya kayak orang ngeliatnya dunia acting glamor gitu-gitu ya. Dia kan nggak tahu kerjanya kalau dari pagi pulang pagi. Aduh, tidur di jalanan juga, pakai poli, nggak ada yang tahu itu kakak. Aduh, itu luar biasa sih, luar biasa. Aduh, tapi kamu enjoy berarti? Enjoy banget. Dulu yang memang juga ya. Kalau terakhir-terakhir ini syuting tukang ojek pengkolan kan saya ngerasa kayak bener-bener tuh syutingnya tuh ritmenya bagus banget ya gitu, yang bener-bener kita tuh kayak orang pekerja aja gitu, pergi jam 6 pagi misalkan pulang jam 5 sore kita udah pulang gitu, ritmenya oke banget. Cuman kalau dulu dibandingin ya Allah, kadang-kadang 3 hari itu ya gitu deh, 5, 7, 8 gitu. 8 pagi, kadang-kadang jam 10 pagi kita berpulang, ya Allah udah enjoy ya, tapi emang seneng banget sih kok. Dan berprestasi juga kan, pernah menang ya, alhamdulillah kategori pemeran wanita terbaik. Iya. Kangen nggak sih kayak orang berhenti dari dunia entertainment itu juga nggak merasa ada kosong atau gimana gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau aku tipenya itu orang yang memang fokus sama satu hal, tadi aku bilang tuh. Jadi kalau misalkan aku ngerasa kayaknya ini aku udah siap nih untuk ngelakuin ini gitu. Jadi ya udah aku jalanin dan memang benar-benar tanpa beban. Dan jujur tipe orang yang nggak mau bilang nyesel sih, karena kan semua itu kan ada prosesnya, ada pembelajarannya masing-masing ya kok. Jadi nggak mau bilang kayak nyesel nih, dulu harusnya gue masih bisa syuting nih gitu misalkan, atau aduh dulu gue harusnya gini nih. Tapi ya enggak, karena memang sebelum aku mutusin nih biasanya aku udah tahu nih yang aku mau tuh ini gitu. Oke.
kangen juga tapi kadang. Kalau rasa kangen mungkin kangen sama teman-temannya, kangen sama teman-teman sama lingkungannya, bercandaannya lah gitu ya. Tapi kalau misalkan soal kerja kepikiran kayak, aduh di rumah ada Ibrahim nggak ngapain ya, gini-gini kayaknya nggak deh. Nggak sanggup. Ngegedein Ibrahim sendiri kan ya berarti? Sendiri. Hands on bener-bener semua sendiri? Iya, semua sendiri. Dari dulu ditawarin juga berapa kali mau punya suster nggak, mau punya atau ada mbak yang bantu di rumah gitu. Aku bilangnya enggak, sendiri aja. Kenapa? Nggak tapi overprotective ya, aduh. Kan kalau artis-artis itu kan suka apa? Babysitternya ada 6 gitu. Oh wow. Enggak, gimana ya? Ya satu mungkin ternyata setelah punya dia. Dulu sih waktu hamil sih, kayaknya bisa nih nanti kesini setelah begitu ada anaknya, ada wujudnya. Aduh, mamanya overprotective banget ternyata. Ya Allah, jadi udah nggak bisa pegangan sama siapa. Kecuali mungkin kalau misalkan lagi ada waktu aku bisa nitipin, paling yang aku percaya memang sama keluarga gitu. Atau kalau misalkan sekarang ada budenya atau misalkan ada Dea gitu ya, karena memang udah deket, udah kayak keluarga juga kan, udah temenan ribuan tahun. Jadi aku percaya gitu. Sisanya mungkin untuk membagi itu belum sih. Belum sampai 3 tahun belum. Wow, betul bilang waktu lebih lama. Terus kan kadang-kadang ada yang over attached tuh mamanya gitu. Kamu termasuk yang kayak gitu juga nggak kira-kira? Iya, kayak tadi tiba-tiba keluar kamar harus tahu mamanya ada di mana ya, gitu pasti. Oh, oke. Over attached pastilah, orang 24 jam lebih kalau bisa. Aku benar-benar nggak ada yang udah semuanya aku gitu. Ibaratnya taunya aku gitu ya. Sekarang alhamdulillah makanya kalau babanya lagi ada libur tuh alhamdulillah banget, jadi Ibrahim juga ikut nempel ke babanya. Tuh. Kalau papanya juga, maksudnya kalau pas pulang benar-benar dia yang pegang sendiri gitu? Iya pasti. Dia apa urusin semuanya? Urusin gitu? juga, ganti popok apa dulu? Ya, aku sampai sekarang belum ganti popok loh. Sekali doang waktu kepepet. Gak apa-apa kok. Ya segimananya. Jadi bagian fun-funnya aja lah ya. Ini bagian fun-funnya. Tapi ya ini Baba, alhamdulillah sih dia orangnya ini sih, misalnya kalau bener-bener dia lagi ada waktu, ya pasti dia ikut turun lah gitu. Misalkan turun gunung, turun tangan dia. Maksudnya kayak ya Ibrahim kadang empuk juga dia yang iniin gitu. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya aku masih tenang lah gitu. Jadi aku justru ada Baba di rumah tuh, ya itu deh bisa agak karena me time ya mungkin. Ya mau sekedar mungkin WhatsAppan sama orang gitu kan, karena nempel mama kan susah juga kok. Ya, waktunya begitu aja gitu. Kalau ada Baba kan alhamdulillah lah gitu. Jadi ada komunikasi sama babanya nih. Oke. Apalagi sekarang udah kesibukannya mungkin udah nggak stripping lagi kan? Iya benar. Jauh lebih enak sekarang. Jauh alhamdulillah jauh lebih enak sekarang. Nah kalau Anda sendiri kan nanti akan punya lagi atau apa gitu kira-kira harapan ke depannya? Itu dia kok. Aku orangnya itu dia, kalau udah fokus satu-satu dulu kayaknya ini mungkin waktunya agak jauh sih dari Ibrahim sih ya. Karena aku mau bener-bener fokusin dia dulu. Sekarang aja mikir mau masuk sekolah aja tuh kan banyak banget yang pertimbangin. Masih gitu kan gue kemarin? Enggak, aku orangnya rada impulsif ya. Jadi kadang masuk sekolah sini itu sudah kayaknya nggak bagus deh. Iya. Nah itu aku sempet kayak begitu. Sempet aku juga kayak gitu kayak, ayo masukin aja deh gitu. Kayaknya sekolahnya oke ya. Mungkin karena kita ngerasa oke. Anaknya sih oke sih, cuma setelah dilihat kayaknya belum deh. Sana aja yang sebelah sana aja deh gitu. Jadi akhirnya ya udah trial beberapa sekolah juga dia. Nah itu dia deh. Aduh. Baba juga termasuk. Ya mungkin lagi kali ya kok. Agak lebih kayak masukin aja gitu. Ya mungkin impulsif aja mikir nggak panjang, kita nggak ada waktu, nggak riset terlalu dalam gitu kan. Jadi kayaknya bagus banget gitu. Terus pas di dalam kok kayaknya enggak ya gitu. Kok bener-bener ya sempet lah kita juga kayak gitu. Maklum ya parentingnya kan baru nih. Tahap pertama. Cukup perfeksionis berarti ya? Iya. Itu saya. Iya, aku ya. Iya. Oke. Berarti kalau Anda sekarang pengennya fokus aja di keluarga, fokus di anak aja gitu. Kayak kalau aku yang my first impression gitu ya, jiwa seninya ada nih, taste-nya bagus nih pasti, maksudnya ya kelihatan lah gitu nih orang yang punya jiwa seni gitu. Terus kalau dari ngobrol kelihatan smart, tahu
Ini aku bilang ke manajerku ya, Jadi kalau aku kan pedagang ya, kalau misalnya ngeliat kamu kita kayak ini kayaknya bisa juga nih ya, suruh ini gitu. Kalau marketing tenang. Kalau marketing nomor 1 jangan sedih. tenang. Semua teman-temanku juga di aku yang marketing itu tenang aja. Energinya juga banyak gitu, jadi. Yang di ujung ketawa gede banget, kayaknya energinya banyak banget. Iya ya. Aku anaknya memang heboh kalau misalnya udah ngobrol sama orang, ya maksudnya kan enak ya, kalau juga orangnya kan senang berbagi lah gitu loh, jadi nggak yang introvert atau apa ya, udah pasti bawel deh kesananya gitu. Ya, mungkin ya kalau aku ngelihatnya kayak mungkin kalau berkarir bakalan bisa karirnya sini in office gitu ya kok? Enggak, karir yang mau di dunia entertainment atau di bisnis apa segala macam kayaknya bisa jalan gitu mestinya. Insya Allah bisnisnya kok ya, doain ya. Bisnis sekarang. Ya, lagi bantu suami aja sih. Oke, untuk ini ya, muala. Untuk kita muala. Cobain ya. Boleh kok. Aku juga sembari ini ya. Mau kopi jam segini. Oh ini ada cabenya. Ini ada sambal bawangnya. Oke. Ini coba ceritain sedikit mengenai bisnis ini. Oke, kalau misalkan bisnis ini sebenarnya untuk mengelola sendiri kan. Aku itu banyak kan babanya yang pegang nih, kalau malah aku mungkin sebenarnya lebih ke urusin Rotica gitu, jadi berbagilah sama baba kan, karena kemana baba sibuk. Cuman Muala ini awalnya dari Om Ari Kriting gitu, jadi ya ini kan memang Hasana ya. Tuh, ini tuh ada macam-macam sebenarnya, kok nggak cuma pisang doang, cuma kebetulan ini aku cobain yang pertama kali kita bikin ya, si pisang ini gitu, ada sukunnya gitu, nah itu juga sukun enak banget. Ini kamu yang set up dari awal atau gimana? Babah yang set up, suamiku yang set up, suamiku. Di tengah kesibukan dia? Yes, itu meeting sampai malam-malam depan rumah, nah itu area sama Om Ari dulu. Oke. Gitu. Sama ada satu lagi Rangga namanya. Alhamdulillah udah berbagai outlet yang tadi aku ceritain kok ya, udah ada franchise-nya di mana-mana sebenarnya gitu. Oke. Nah peran kamu di mananya kalau ini kira-kira? Kalau Muala bagian nyobanya. Aku bagian makannya. Bagian nyobanya. Ini juga sambalnya nih. Kayaknya aku ingetnya awal-awal kayaknya sih Tante Indah nih, Indah Pamatasari. Istrinya Ari itu yang bikin. Kayaknya waktu awal-awal tuh aku inget tuh pokoknya main ke rumah, kan rumah aku kan pas banget depan rumah dia dulu. Jadi ya udah ya enak cobain deh. Kayaknya bisa nggak pakai sambal deh, aku bilang gitu. Terus bilang cobain dulu, lu belum tahu memang. Ada beberapa orang yang cocok pakai sambal, ada beberapa juga mungkin yang kayak masih asing di mulut mereka. Tapi soalnya kan ya. pisang manis, sambal kan cenderung aneh kan kalau dipikir-pikir, tapi nggak cobain dulu. Enak, yang pakai sambal surprisingly enak. Sambal bawang ceritanya. Gitu. Dan bisnis lancar. Alhamdulillah ya, untuk sekarang kan masih sebenarnya tergolong masih F&B ya gitu, maksudnya untuk cemilan ya. Ada sih sebenarnya bukan cemilan juga, nasi gitu lah, rice bowl gitu. Nanti boleh cobain juga pokoknya. Oh banyak ya menggurita ya. Alhamdulillah. Aku mau sama kayak Koko, kita bisnis. Nah, kita berdagang. Kalau artis tuh lebih seneng bisnis. Sebenarnya kalau boleh milih nih, misalnya Tuhan kasih nih pilihan, pebisnis atau entertain, lebih milih mana sebenarnya passionnya? Oh, kalau passion pasti entertain. Entertain. Pasti kalau passion. Oh, kenapa begitu? Kalau ada orang bilang mungkin born to be an actress, ya mungkin saya born to be an artist maybe ya, mungkin saya juga, meskipun kalau artis kan ya tergolongnya ya kalau gambar ya nggak terlalu oke lah. Nyanyi saya senang gitu, jadi mungkin emang seninya kesana sih kok. Passionnya gitu. Jadi udah di sana aja gitu. Tapi passionnya itu nggak disalurkan nggak apa-apa? Itu pengorbanan demi keluarga atau? Dibilang pengorbanan demi keluarga pasti sih kok, pasti, karena memang dari awal itu dia yang saya bilang, kalau saya memang mau ngelakuin satu yang saya lakuin dan saya harus fokus, ya memang saya kalau mau dibilang pengorbanan ya saya berkorban pastilah untuk Ibrahim lah gitu. Untuk suami juga pasti pengen di rumah ngeliat ada istrinya gitu ya, pasti saya berkorban di situ. Gitu. Oke. Tapi ya passion still passion lah. Iya. Emang nggak bisa dijaga antara dua itu gitu? Kan banyak yang bisa juga. Mungkin later
on, kayaknya nantian deh gitu. Kalau sekarang sih ya so far masih, kalau foto ya masih foto. Mungkinnya as long as itu bagian dari seni ya saya masih pasti kerjain lah sedikit-sedikit gitu. Mungkin nggak terlalu yang kayak oh di depan kamera banget nih gitu ya. Mungkin udah enggak gitu loh. Lagi enggak, I don't know. Mungkin one day ya balik lagi. Dan itu pilihan Anu sendiri? Yes. Bukan karena orang tua atau apa gitu? Enggak. Bahkan suami aja nggak pernah, dia kayak, Mama nggak mau syuting, masih mau syuting nggak? Nggak bisa, gue nggak bisa ninggalin dia. Nggak bisa, aku memang terlalu attach banget sih juga sih sama Ibrahimnya. Oke. Kalau suami juga sama, maksudnya dia passionnya di dunia entertain dibandingin dunia bisnis misalnya atau apa? Bisnis mungkin lagi belajar ya, kok pelan-pelan lah menjajaki. Sebenarnya juga bukan hanya bisnis sih, dunia entertain juga. Namanya waktu ya kok ya panjang ya gitu, jadi sepanjang itu ya sama tetap harus belajar juga. Jadi nggak bisa bilang kayak oh gue udah oke nih, gue udah berhasil gitu, enggak, tetap juga masih ada banyak perjalanannya lah, belajarnya banyak banget. Oke. Nah kalau milih di dunia entertain itu kan, kalau gue nih kalau saya nih ya misalnya ada tuh yang aku tuh kebetulan temenan sama Jessica Iskandar, Vicky Prasetyo, sama Raffi Ahmad, sama Ruben Onsu gitu. Itu yang TV host lah gitu, yang dunianya penuh. Apa sayang? Ini kita bawa aja sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah sini aja. Ya kalau di yang TV host itu kan dunianya kadang penuh dengan gimmick, mengikuti industri segala macam gitu. Nah kalau pemain-pemain sinetron aku lihat kan lebih apa ya? Lebih fokus ke acting dan karirnya gitu, bukan ke yang kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang tuh idealisme gitu bikin konflik ya sih buat seorang anak. Idealismenya. Kadang-kadang gue cuma mau nerima project yang kayak gini contohnya. Gue nggak mau. Sih. Berat sih kalau kayak gitu. Nggak. Berat. Jadi banyak lah teman-teman yang sudah mencoba juga ya. Itu mungkin dulu kita juga pernah nyoba untuk seperti itu gitulah. Wajar sih, mungkin semakin kita cinta sama suatu pekerjaan, sebenarnya kalau mau lihat positifnya ya kok ya, cinta sama satu pekerjaan, jadi pengennya mungkin di bidang itu kita fokusin banget, kita sayang-sayang, kita bener-bener kayak cari ini titik lemahnya di mana, ini ya positifnya di mana atau gimana, ya titik positifnya itu di mana, negatifnya di mana, kita cari ke titik-titik dan belajar sana sini gitu. Mungkin secinta itu jadinya jadi idealis, itu aja sih. Tapi iya, namanya kan balik lagi tadi aku bilang, iya itu dia, kalau misalnya maksud aku kayak seiring waktu pasti akan nemuin bahwa wah kayaknya gue salah deh, bukan salah sih, mungkin kayak gue mungkin nggak boleh ya begini gitu, karena ternyata dia sorry to say kalau misalkan dia itu mungkin dari segi finansialnya juga mungkin akhirnya ya segitu-segitu aja gitu loh. Pastilah ya, semua bidang sih, nggak cuman entertainment sih. Oke. Dan kan kadang ada di karir gitu, kadang-kadang juga ada pilihan misalnya kayak apa ya, kayak aku kadang di bisnis itu ya, memang di bisnis bagus sih, cuman kalau diambil-ambil ngeri. Semenjak punya keluarga, semenjak punya anak, pasti. Itu jadi kayak oke, gue mendingan nggak usah deh gitu, mau dikasih duit berapa juga kalau ke arah sana terlalu beresiko buat keluarga kita juga, apa segala macem. Ntar dulu mau lupa. Coba ini coba bentukannya bang. Yang lebih jadi pawangnya siapa? Pak, kalau pawang gini ya susah sih. Kadang dia bisa. Kalau anaknya lagi tenang dia bisa, Ima bisa. Oh, kalau antara Ana sama Arya yang siapa yang? Mungkin saya sih kalau pawang. Pawang. Pastilah saya sih kalau pawang. Karena kan saya lebih spend time lebih banyak sama dia. Kalau aku di rumah malah kebalik, aku jadi pawang ya kalau dia lagi ngambek ya. Anak lagi gitu? ngambek gitu ya. Apa mungkin karena udah gede nggak sih kok? Apa memang ya emang dari sumur Ibrahim? Ya kalau istri kan lebih strict orangnya ya. Saya. Jadi kalau aku kan lebih yang kayak oke, berenang ya abis ini ya gitu. Lebih banyak kerayunya gitu kayak mau mainan nggak gitu. Oh iya. Ini soft spotnya anak-anak ternyata. Iya, jadi apa ya, sogokan ya. Kalau Dedi biasanya banyak sogokan. Biar diem aja deh, mau berenang gitu ya. Kalau si Arya nggak sih, dia sih. Dia sebenarnya ya kalau mau bilang hampir satu suara sih sama aku sih gitu. Kadang sebenarnya aku juga suka kasihan kayak apa babanya suruh lembutin, tapi jangan deh nanti dia lari ke babanya aja nih kalau misalkan ada mau.
pasti gitu kan. Iya. Pasti ya. Jadi kalau istri selalu keberatan kayak enak aja lu. Nah ya udah itu deh. Makanya lu udah susah-susah gua didik gitu. Ya gitulah pastilah. Kalau ke papa atau biasa ke omanya ya. Mau apa pasti gitu. Sama itu kalau gue bilang sama istri, yang anak kecil tuh sebenarnya paling gampang pakai memang ngajarin pakai dopamin tuh. Ada hormon di dalam yang kalau kita kasih dia reward, dia jadi ngerti. Oh oke, jadi kalau gue I'm doing a good thing, iya. Dikasih reward sama kita. Saya sih sering juga sih sebenarnya kayak gitu sih kok, termasuk sering juga. Snack kadang-kadang, terus yang apa janjiin mainan. Nah, gitu. Micin, generasi micin. Boleh lah kalau udah jadi good boy boleh lah. Gitu. Bener sih. Ibrahim mungkin sekarang lebih kayak ke TV nggak sih kok kayak boleh nonton gitu atau apa atau kok gimana nih? Aku kalau di kita ada waktu belajar kan? Iya pasti lah udah gede sih. Terus ada kita tanamin dari kecil untuk kayak you have to be good at your apapun yang lu kerjain deh gitu. Kemarin aku ngirim beberapa kali ngasih artikel ke istri. Lu jangan percaya sama semua yang orang bilang karena terutama mengenai how to raise your kid ya. Jadi kayak di Amerika tuh sekarang Gen Z nih mengalami peningkatan kecenderungan untuk bunuh diri. Iya. Dan mereka tingkat depresinya meningkat hampir 5 kali lipat dari sebelum zaman Facebook tahun 2010 sama ini. Terus itu jadi ada dua kombinasi, satu sosial media, yang kedua overprotective parents. Itu juga namanya ada yang namanya bulldozer mom. Jadi semua tuh di bulldozer dulu sama dia supaya anaknya bisa santai gitu. Padahal sebenarnya di kenyataan hidup bakalan banyak dia nanti di real life kan pasti banyak ngalamin kendala atau gimana sehingga akhirnya mereka tuh kenapa cenderung depresi dan bunuh diri? Kan selama hidupnya waktu masa kecil mereka terlalu enak gitu, nggak pernah ada problem. Terus tahu-tahu mereka mulai megang gadget, sosial media. Nah, social bullying itu kan terjadi dan anak itu yang selama dari kecilnya nggak disiapin buat menghadapin kayak gini, mentalnya nggak kesana. Begitu dia gitu terus makanya banyak yang jadi penyakit tertingginya tuh sekarang depresi di kalangan itu. Bener-bener. Paling aku yang aku benar-benar ingat, makanya anak aku nih empat-empatnya kita benar-benar coba trying to mandiri ya. Kayak contohnya ngelepas mereka di playground sendirian tuh deg-degannya setengah mati sebenarnya. Ini tuh sendirian tuh dalam arti apa sih kok? Kita nggak di dalam radius 100 meter dari dia deh pokoknya. Oh tapi maksudnya 100 meter berarti maksudnya kalian pergi kemana gitu dia Oke. Itu yang paling gede umur berapa kok, sorry? 8. Ya oke sih Biden sih kayaknya aku udah sana gitu karena aku tipe gitu. Soalnya naik. Jadi dulu kita umur 6. Ingat ya waktu kita kecil? Iya. Umur 6 kita udah naik sepeda sana kemari gitu kan. Tinggal sama gadingnya. Wah, itu udah enak banget tuh naik sepeda mulu. Sekarang average anak boleh dibiarin keluar tuh umur 8. Nah, itu aja udah terjadi. Udah tegang ya, Kak ya. Udah 2 tahun berarti kan perbedaan antara generasi yang lama dengan yang generasi sekarang tuh udah 2 tahun untuk dia bisa anaknya bisa lebih mandiri gitu. Nah itu akhirnya mengakibat yang tadi dibilang akhirnya lebih gampang waktu mereka depresi pada saat menghadapi social bullying apa segala macam, dan itu kadang-kadang anak kecil itu kan kadang-kadang kejam-kejam juga ya ngebullyingnya apa segala macam. Jadi ya udah akhirnya makanya aku bilang kadang-kadang anak gue dibully gue diemin aja deh gitu. Gue pengen tahu juga deh reaksinya. Biar tahu dia ngomongnya apa, bisa solve problem sendiri apa enggak. Iya, paling kita malam cuma ngasih tahu kalau ada problem atau apa yang lu nggak bisa cope, kasih tahu kita gitu. Bener. Nanti kita mungkin nggak nyamperin anaknya apa segala, tapi gua akan ngasih tahu lu at least cara ngadepinnya gimana gitu. Benar. Misalnya sekolah juga banyak banget ya, aku juga baca-baca berita kayak gitu ya kok ya. Ya dan generasinya jadi terlalu soft sekarang. Gen Z itu terutama ya paling soft di antara semua gitu ya. Di antara semua generasi yang lain gitu. Nah surprisingly bapak mama kita tuh sebenarnya ngedidik kita paling bener. Itu baru banget kemarin baca. Ada yang bilang ya, ada yang bilang bener, ada yang bilang nggak salah gitu ya. Itu dia tergantung sih. Karena mereka mendidik kita di tengah lingkungan yang waktu itu masih jelek ya, maksudnya ekonominya nggak kayak sekarang semuanya gampang.
dan mereka masih nanemin nilai-nilai kayak kita, nilai agama, nilai lu mesti kerja keras gitu-gitu. Iya. Aku ingat aku umur 6, kakak aku umur 8, kita tuh disuruh ke Bogor sendiri loh. Iya. Jadi yang kalau kayak sekarang nggak mungkin bisa gue stroke gue bayangin. Gak usah. Bapak juga dulu naik, Bapak kok mau naik sepeda, kok jauh banget dari rumah ke sekolah. Itu Baba, aku bilang dulu. Sekarang nggak bisa, aku bilang nggak usah aneh-aneh. Aku bilang nggak deh. Ya jujur kadang-kadang ngeliat teman-teman, aku kan sebenarnya punya adik kan kecil juga ya, kecil si SMA kelas berapa tuh, Angki ya, kelas 2 ya. Ya kadang ada beberapa temannya dia juga yang memang mungkin orang tuanya dengan legowo misalkan melepaskan lah gitu, mungkin seperti zaman orang tuanya dulu yang umur 6 tahun udah bisa dilepas nih, udah oke nih gitu kan. Apalagi kan sekarang sebenarnya kan kayak ya angkutan-angkutannya jauh lebih oke ya dibandingkan dulu kita ya. Kita dulu apa sih, Metro Mini gitu ya. Ya di sana ya, Wajah ya. Angkot. Nah saya angkot tuh, anak angkot. Nah itu dah. Terus jadi ya aku sih ngeliatnya kayak ini dia terkenal sama siapa gitu. Oh naik ini kok, naik ini kok Kak. Oh tapi gue deg-degan. Coba cek anaknya nyampe rumah belum, jadi kita emang nih kalau dulu kan sebenarnya nyata-nyata dulu nggak ada handphone kok, mau ngeceknya gimana, telepon rumah biasa, itu juga lama ngangkatnya kan. Nah iya bener sih, kok nggak bisa disamain kayak dulu sih kalau untuk hal yang kayak gitu sih kalau aku. Kadang waktu itu gue pernah nyuruh belanja ke minimarket kan, kasih duit 20.000 lu beli beng-beng nggak gitu, kalau mau beng-beng beli sendiri. Kita tuh ngikutin dari jauh sebenarnya, tapi dia nggak tahu, gue deg-degan juga kan, dia anak hilang lah. Itu deh, aduh. Ya kayak gitu ya, soalnya memang harus ada sebenarnya apa yang diajarin dulu tuh banyak bagusnya juga. Ada bagusnya. Bikin kita jadi lebih mandiri, lebih nggak cengeng. Akhirnya kita menghadapi segala macam lebih kuat dibandingin yang sekarang generasi. Yes, benar. Kitanya lebih iya benar, kalau kasarnya kalau dilempar di hutan hidup deh gitu. Nah, benar. Ya, soalnya sebenarnya kayak kekuatan mental tuh kayak tulang, makin dipakai, makin sering terekspos, dia makin kuat. Enak. Kalau tulang nggak pernah dipakai, kayak mama aku kan kakinya udah nggak bisa, jalannya udah nggak begitu bisa gitu. Ya akhirnya makin mengeropos dia. Tapi kalau kita sering pakai, dia makin kuat. Nah, mental di dalam diri kita juga, anak juga mesti kalau dia sering terekspos sama problem, dia pernah kalah. Aku pernah tuh dia kalah. Catur? Bukan, gambar. Sebenarnya gambar dia tuh kayaknya bisa menang, cuman dia nggak selesai. Ya mungkin karena dia takes too much time gitu-gitu. Terus ngeliat dia sedih tuh, memang kita hancur juga sih rasanya. Cuman aku biarin. Ya udah, you have to man up gitu. Lu kalah, lu mesti terima. Ya bagi anak laki ya. Iya. Aduh, aku termasuk agak keras, bukan agak sih sebenarnya. Jadi kalau menurut beberapa kerabat yang deket bilangnya, ih lu keras ya gitu. Ya, buat aku tetap aja sih anak laki, mau gimana? Iya. Iyalah, main up lah, mau gimana? Karena makanya bukannya karena kita mau nangis kan? Kita iya sih, sebenarnya gue kasihan. Gitu. Mau gimana ya? Ya tetap emang harus diiniin, harus meskipun adalah sifat dan sikap aku yang mungkin masih tergolong lu manjain banget, kayak misalkan ya masih asik sampai sekarang gitu. Cuman aku bilang ya gue sih mencoba balance aja gitu loh. Ada satu hal yang memang kayaknya gue di sisi sini gue udah keras banget nih sama nih anak gitu. Ya udah deh, rewardnya apa-apa deh, misalkan dia masih mau nempel sama aku atau gimana ya udah deh, ya mau gimana ya, itu memang kan gue juga ibunya, emang ibunya dia ya siapa, cuma satu, bapaknya cuma satu gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dia nempel ke kita, dia nangis ke kita, dia manja ke kita, ya aja kita orang tuanya kan gitu. Dia manja banget sama mamanya, anak gue kan gitu kan. Aku selalu ya kan mamanya sayang, mau sama siapa lagi gitu. Tapi paling susah soalnya waktu dia kalah tuh kan insting kita pengen menghibur dia kan. Udah nggak apa-apa gitu. Nanti tapi akhirnya kita milih diem. Ya udah, kamu kalah kan. Lu belajar apa hari ini gitu. Oke, next time harus selesai. Jangan ini. Padahal insting kita kan pengen ngasih dia hadiah, pengen kasihan gitu. Mana yang mau nggak mau gitu. Ya bener. Nah, tapi kan Kak Ana juga boleh dibilang yang termasuk kategori yang tough ya. Iya. Yang
Malah waktu itu ada kayak netizen yang ngomong tuh apa sabar banget gitu yang paling yang sabar, paling karena makannya banyak mungkin aku jadi kuat makan gue banyak. Nah itu resepnya apa tuh? Resepnya apa ya? Ya kalau saya mah udahlah balik lagi ke ini aja lah kok, balik lagi ke sebesar apapun masalahmu, apa bahasanya ya? Ya nangis di sejadahmu lah gitu, lemparkan sejadahmu lah gitu ya. Jadi ya udah kalau mereka mau ngomong kayak gimana ya sok lah. Kan ngomongnya juga sebatas di bumi ya. Yang nyampe ke sana kan doa dari saya gitu kan. Apa yang saya perbuat bukan apa yang mereka ngomong ke saya. Jadi ya udah biarin aja. Jadi semua kadang kalau capek apa segala macam semua dibawa dalam doa lah. Iya gitu. pasti semua apapun hal kecil pun ya kayak tadi kita mulai kan. Ya Koko juga berdoa, saya juga mengucap Bismillah kan sebenarnya sesimpel itu gitu. Semua itu kan dibawa dalam doa intinya. Ya untungnya di Indonesia masih peran agama masih cukup kuat ya. Yes benar. Karena itu kalau kita lagi susah itu tempat paling bagus buat betul udah paling mungkin di luar agak kurang kalau tadi bahas soal banyak suicide dan yang lain ya mereka kan kurang ke sana ya. Kalau kita kan masih lah namanya orang tua di rumah kan gitu, apalagi kan di sini kan sekolah juga banyak ya kalau bisa ada 5 agama sekolah pasti ada gitu ya. Gitu. Ada momen dimana pernah mau istilahnya gila banget gue udah gak kuat gitu? Kayaknya so far enggak ya kok. Ya kalau kesel pasti, ya sedih pasti. Cuman, ya udahlah kan namanya hari berganti, jam berganti ya, detik berganti ya udah lewat aja. Nah ini buat anak-anak aku juga belajar gitu ya. Supaya bisa punya sifat kayak gitu tuh gimana tuh? Wow, gimana ya? Selain aku yang sembahyang ya tentunya. Oke, nomor kan, 1 ya, pokoknya pasti sih sembahyang ya. Jadi ya mungkin kalau Koko tadi pernah sempat bilang tadi ya kalau ya mungkin orang zaman dulu gedein anaknya kita jadi tough nih gitu ya, mungkin ada peran orang tua saya juga di zaman dulu yang akhirnya bikin saya juga jadi lebih tough sekarang gitu. Itu aja sih peran orang tua, agama, peran orang tua ya, peran keluarga di rumah ya gitu aja sih, lingkungan. Apa dulu saya pernah benar-benar, makanya aku kadang-kadang suka bilang sama istri gitu, kadang-kadang yang kita alamin belum tentu yang kita pikir buruk itu pasti buruk gitu ya. Sama Arya bagaimana ini sorry kalau nanya gini ya, cuman menurut aku banyak orang bisa belajar gitu bagaimana rumah tangga saling komunikasinya tuh gimana sih pada saat menghadapi masalah tuh. Badai semua orang pasti ngalamin. Pasti. Nah itu supaya tetap, karena di dunia entertainment ini kan begitu badai gedubuk pisah langsung banyak banget langsung kan. Iya. Satu ya kok ya, dari dulu janji saya sama Arya itu sama. Kan ada bahasanya ya kalau di kita ya kok ya. Ya saya mencintai Arya karena Allah, Arya mencintai saya karena Allah. Jadi balik lagi semua ke Tuhan lah, ke Allahnya aja gitu. Kita balik lagi ke sana. Jadi kalau saya merasa lagi kesel, nggak usah masalah besar lah, masalah kecil ya. Ya udahlah saya ngadunya ke siapa? Biar Allah aja deh yang perbaikin gitu. Ya balik juga mungkin Arya juga mendoakan saya, jadi sama-sama ketemunya di sana aja. Dan satu yang nggak usah pakai. Meskipun kalau saya ngomong sama Ibrahim nadanya 10 oktav ya kok ya, tapi kalau misalkan lagi masalah begitu ya pastinya duduk tenang dulu, duduk. Kita ngomong dulu, duduk dulu deh. Duduk dulu, jangan pakai cara berdiri nih, sambil berdiri kadang-kadang orang tuh naik nada pasti tinggi ya. Jadi ngomong baik-baik aja. Ya ngomong duduk baik-baik. Ini mau gimana nih? Udah sama kayak kita ini gini tingginya ini. Lagi meeting gini nih kok. Jadi kan enak ya. Kamu aku ngeliatnya gini nih, kamu ngeliatnya gimana nih gitu. Udah ketemu tengahnya gimana gitu. Jadi semua masalah tuh dikomunikasikan intinya gitu. Iya sih, aku dari dulu sih kok. Dari zaman pacaran juga gitu. Dan fair, aku berantem berapa kali tuh kan jari sama dia mah. Perasaan kamu apa terhadap satu pasti isu kalau itu aku keluarin gitu. Yes, dia pun juga sama. Iya. Kadang kalau laki mungkin agak ntar aja deh gitu ya. Ya biasa sih aku datangin baik-baik gitu kayak
udah balik ngomong aja kenapa gitu. Jadi ya, mungkin kita harus tetap nanya sih ya, kalau malah kita kadang mereka mungkin suka nggak mau, udahlah kasihan lah bini gue di rumah udah capek nih, nggak usah dulu, nggak usah cerita lah yang kayak nggak enak-enaknya, dia taunya ya baik-baik aja deh gitu ya misalkan. Tapi ya nggak bisa, aku bilang kan gimana pun juga ya, ya santainya, bahasa santainya mungkin lu kan teman gua, dari dulu lu teman gue, jadi lu teman hidup gue, apapun itu yang lu merasa susah, lu bahagia ya gue ikut ngerasain. Jadi susahnya lu mau sembuh sendiri nggak mungkin sih, gue pasti tahu. Jadi mending lu ngomong aja. Dan itu selalu di setiap apapun masalah terjadi komunikasi. Yes. Ya memang itu sih. Jadi itu bagus banget sih, soalnya dulu gue pernah waktu gue di rock bottom itu lagi benar-benar jelek banget gitu, terus ada satu psikolog bagus namanya Jordan Peterson gitu. Dia terkenal di Amerika di Kanada. Sekarang worldwide sih dia lumayan terkenal. Orangnya ngomongnya kalau ngomong pedes tapi pas gitu. Dia bilang kalau lu marriage dan lu kasih jalur keluar itu bahaya. Lu marriage you have to borgolin diri lu sama istri lu, istilah katanya gitu. And you have to tell the truth every time. Lu jujur berdua, apapun problem lu berdua, lu jujur, dan dari situ dengan tidak adanya istilahnya pengen kabur, pengen apa, dan lu saling jujur, dari situ lu akan work on solution. Solusinya apa misalnya, ini ada problem ini, solusinya ini, gini. Jangan pakai cara kabur sih, itu bener sih, soalnya banyak teman-teman juga yang udah pernah ngalamin gitu. Ini cepet aja deh. First instingnya kabur gitu kan? Iya, sebenarnya sih first insting dari orang kalau ada masalah kan kabur ya, apapun itu sih sebenarnya gitu. Ya cuman jangan, karena ya susah, namanya juga medis life kan udah komitmen ya. Iyalah, komit lah, maunya gimana? Masa tiap kali ada piring pecah saya lari dari rumah kan nggak mungkin lah. Atau apa ada yang lampu pecah, lu pergi dari rumah ya nggak bisa. Aduh, pernah baca tuh peribahasanya, cuman lupa. Pokoknya intinya kalau ada satu lampu di rumah yang rusak, bukan rumahnya yang dihancurin tapi lampunya yang diganti. Itu tuh aku selalu inget tuh, bahasa ini cuma gue lupa apa lagi gitu. Pokoknya bagus ini gitu aja. Bukan rumahnya yang lo hancurin, tapi lampunya yang lo benerin. Jadi ya lihat aja hal kecilnya apa gitu loh. Kadang-kadang kan orang suka, udah deh, udah hancurin aja, udah bisa trek gitu. Kan enggak juga, sebenarnya kan ada aja yang dibenerin kan. Iya. Orang suka malas aja ya. Nah itu deh. Ini salah satu saya bilang kenapa Anda berbakat dan bisa mengartikulat kalimat dengan baik sampai akhirnya orang mengerti. Terus walaupun channel ini katanya channel gosip ya, maksudnya banyak ngebahas mengenai kehidupan artis segala macam, sebenarnya kalau gue pribadi punya passion, kita pengen ya gue tahu semua punya problem, gue juga punya problem, orang yang kita ajak ngobrol juga kadang-kadang punya problem, tapi bagaimana mereka overcome itu tanpa ya istilahnya kabur, tanpa apa, itu mesti jadi satu cerita buat ini, buat apa ya. Kalau orang kan nonton misalnya ada masalah gitu dunia artis gitu kan, wah julid semua seneng gitu ya. Tapi kalau gue kayak, oke, ini orang kenapa bisa bertahan ya gitu? Kenapa nih orang ya on the outside kok kelihatan mereka masih bisa cukup bahagia gitu? Itu menurut gue perlu di-sharekan, perlu di apa sih di ini bahwa ya emang marriage nggak perfect gitu, tapi iyalah, of course pasti. Nah kita ngurus anak aja juga nggak perfect kok. ada aja pasti mah. Cuman itu dia, don't change the house, fix the light bulb ya, kalau nggak salah gitu. Itu kan bagus banget. Itu bagus banget. Itu aku ingat deh itu dulu. Bahkan belum pacaran sama Arya, kayaknya dia dulu pacaran sama siapa ya gue ya. Pokoknya itu yang aku inget tuh, karena tipe orangnya tuh suka itu deh. Kalau masalah kabur ya, akhirnya aku inget deh. Nggak, gue harus belajar, jangan kayak begitu. Dan value ini sama Arya. Iya, itu yang aku bawa justru, maksudnya aku bilang, dan dia pun juga orangnya begitu. Memiliki sama komitmen dan value yang sama yang. Yes. Nah itu gue kadang-kadang kalau bingung kan artis, teman-teman artis nih kayak mau cari jodoh atau segala, bintangnya apa gitu, zodiaknya apa, lahirnya tanggal berapa, lu mau nyari jodoh mau main apa sih, gue bingung. Nggak, maksudnya kan kayak lu kalau nyari dalam marriage itu value-nya sama, prinsipnya sama, terus kalau kayak cinta tuh ya naik turun kan, ngomongin cinta gimana, tapi kalau value tuh kan sesuatu yang kita bawa terus bisa diturunkan ke anak juga nantinya kan. Pasti kan Ibrahim juga akan besar, punya istri, punya keluarga, punya anak gitu kan. Pasti value-nya kan tetap harus ada. Iya, dan kalau value-nya makin mirip, menurut gua tuh pernikahannya punya chance untuk bertahannya lebih bagus. Ya bawa dalam doa aja lah kok pokoknya mah, apapun itu. Terus apakah itu problem terbesar dalam
hidup yang pernah dihadapin atau? Oh enggak. Enggak. Saya nih ya, alhamdulillah sama Arya itu waktu kita ketemu juga kayaknya ngerasa ini insya Allah ya, kalau orang mau bilang meant to be together lah gitu. Ya insya Allah apapun yang bisa memisahkan hanya maut aja, kan doanya pasti gitu ya. Gitu. Jadi maksud saya, ya kalau mau bilang ini challenge terbesar lo nggak sih nikah sama dia gitu? Ya enggak dong, challenge gue yang lain masih banyak gitu. Yang dulu pernah mungkin challenge yang di masa lalu pasti ada, ya di masa depan juga pasti ada challenge-nya gitu loh. Gede kecilnya sebenarnya sama aja sih, no matter what lah. Kalau saya sih gitu ngeliatnya ya. Ya kalau santai aja kok. Bagus ya. Kalau drama saya nggak mau drama, saya pusing sama drama-drama gitu. Ya tapi you have dasar fondasi yang nilai-nilai yang diambil, kalau menurut gua sih kuat, dan itu membuat Anne bisa overcome lebih banyak ini. Bisa achieve so many things in life. Ya, bismillah lah ya. Kalau saya mah intinya itu aja dah. Saya satu aja sih, orangnya cuma santai aja, nggak usah banyak ribet, nggak usah banyak drama. Udah, kalau ada masalah diselesain, kalau nggak ada masalah jadi buat masalah dah. Simple lah ya. Ya, dan aku seneng banget nih ngobrol kayak gini, at least dari segala kegaduhannya, ya kan, maksudnya kita bisa belajar gitu loh. Ini ada yang mau petasan di luar. Ada yang petasan di luar. Iya, kan gini ya, divorce rate di Amerika tuh udah berbahaya loh tuh dia. Udah more than 50% loh. 1 dari 2 pernikahan tuh udah berakhir dengan gitu sih, cerai. Dan perceraian itu impact-nya bukan cuman suami istri, tapi bisa ke anak, bisa apa, secara psikologis semua. Nah, makanya jadi walaupun ini channel suka membahas yang kayak gitu-gitu, tapi sebenarnya saya itu sebenarnya pengamat sosial yang ingin memberikan sesuatu lah, dalam arti dari kisah-kisahnya, contohnya kisahnya Anne gini, orang bisa belajar. Oke, buat netizen kan seakan-akan itu udah kayak gempa bumi skala Richter 9 ya, goyang ya dunia. Tapi ternyata kekuatan dalamnya dan kekuatan agama, bagaimana efek dari pendidikan orang tua juga, dan punya nilai yang sama dan punya nilai yang kuat yang sama ya, itu bisa bikin pasangan tuh bisa kuat satu sama lain. Dan nggak ada yang mustahil artinya. Maksudnya kalau kita sama-sama berdua gitu ya, pasti bisa overcome everything lah gitu. Betul kok. Ya, thank you banget udah ngobrol-ngobrol, terutama ini karena bisa moga-moga yang nonton ya pasti ada yang tetap ada yang julid ya. Ya, kalau julid sih kita ya juara 1 ya. Tetap akan ada. Kami appreciate pendapat kalian. Silakan like, comment, saran dan masukan silakan hubungi nanti tim saya aja. Saya jangan. Saya lagi di sini. Dia tadi digangguin Ibrahim ya, mohon maaf lahir batin lo ya. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol dan mengundang di rumahnya yang bagus, dikasih makanan enak dan furniture ngomong-ngomong keren ya. Saya boleh cerita dulu dong soal furniture dong. Apa nih? Saya marketing baru. Masuk ya. Jadi sebenarnya kalau orang tuh kayak ini pasti gara-gara ini deh Rosuit kerjasama deh. Enggak, sebenarnya bukan masalah itu. Jadi aku, mamiku tuh pecinta Rosuit dulu yang ada di Mall Tagading. Itu, terus aku paling inget loh, itu di lantai paling atas. Jadi aku nggak bohong, aku memang dari dulu suka sama Rosuit. Terus kebetulan Iranti Purnamasari teman aku juga, teman syuting juga, dia juga pecinta Rosuit. Jadi memang sebelum aku kenal, maksudnya aku punya rumah ini dan kepingin banget isinya semuanya Rosuit, itu sebelumnya aku udah kenal duluan. Dan aku tahu ini kualitasnya luar biasa. Amin. Beneran, waktu itu yang kayak bude-bude ada yang beli deh. Ada yang bude-bude beli itu. Tiba aku pikir gini ya, kok aku tahu kualitasnya Rosuit karena mami tuh punya udah lama banget cermin yang gede banget itu loh, yang kayak kayu. Nah, aku tahu kualitasnya Rosuit, cuman aku pikir itu kan nightstand. Aku di otakku kayak, ya nightstand seberat-beratnya nightstand segimana sih gitu. Pas nyampe gue mau pindahin, ini berat amat nih, beli di mana ya, aku bilang gitu. Terus deh ya kalau mau, ini kan Rosuit Kak kemarin. Wow, ternyata bener ya, sampai nightstand-nya aja tuh luar biasa. Ini berapa nih? Amin. Ada yang mau ngangkat? Makasih ya, ini mantep banget loh. Silakan hubungi saya. Kak, thank you banget ya. Moga-moga yang pada nonton semua juga bisa makin jelas apa yang menjadi rahasia kekuatan Putri Anne. Yes. Thank you.